besok berangkat kerja senang, happy. Biarpun besok dimarahin lagi langsung murung. Asal nggak dipecat Langsung aja ada ya. status lagi, bos. Yo, pagi semua. Kembali lagi ke channel Veteran Mandiri. Karena kita berdua, kita biasa bikin konten ngoceh. Ngoceh apa ngonten ya? Kemarin tuh si host satunya, Mas Yusuf itu dia bilangnya ngonten, kan ngobrolin trending. Tapi kan tren ya, bukan tren ya. Jadi nggak cocok sih. Ngotren. Ini kita, aku sama Mbak host lama nih, sebenarnya enak ngoceh apa ngonten? Ngoceh sih kalau aku ya. Kalau ngoceh kan pas. Apa itu ngoceh? Ngobrol cerita hahaha hihi. Nah, sekarang udah bukan hahaha lagi, hanya nggak tahu apa tuh. Soalnya kita kan sekarang ngebahas hal-hal yang trending. Hatren Hah? berarti. Hatren. Apa hatren? Cep. Hal yang tren. Hatren. Hatren. Ya, wis bebas. Pokoknya kita belum tahu hanya apa. Kita di konten ngoceh season 2. Yo, masih dengan host Oki Adam dan Okta. Okta siapa? Mbak Asri yang kita biasanya perkenalin Mbak Asri sih nggak ada orang nggak kenal aku. Lesri ya. Seperti biasa kita membawakan berita-berita terhangat dan mungkin bikin kita mikir ya. Maksudnya ini ada baiknya, ada buruknya, ada baiknya, buruknya. Ya udah, yuk kita langsung masuk ke berita. Mau Nah bahas ini apa nih? ini berita dari Line Today ya. Line Today mana tadi? Kok hilang malah tadi? Saya sering. Nah, ini berita dari Line Today. Judulnya ribuan pekerja Cina mulai kampanye boikot budaya kerja 996. Nah, jadi itu ini isinya tentang warga-warga Cina yang nggak terima, bukan nggak terima kayak ngerasa lelah gitu lah. Jadi jam kerja 996 tuh maksudnya 9 jam 996 tuh termasuk jam 9 pagi sampai 96 sore. 96 malam ya, bukan sore ya. Selama Nah, itu selama 6 kerja. hari. Nah, itu kan berarti 1 jam 12. Nah, itu kan berarti 1 hari 12 jam kan. Nah, aku nggak biasa ngobrol sama ini lagi nih, udah lama nih. Jadi Grogi ya. gagap-gagap dikit nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi gimana kira-kira pendapatmu? Kalau aku pribadi sih aku ngalamin ya yang kerja mungkin dari jam 8 sampai jam 8 malam, 8 pagi nih sampai 8 malam itu 12 karena kehitungnya lembur. Ya karena aku pribadi karena 5 hari kerja ya jadinya setuju-setuju aja karena setiap kerjaan kan pasti ada deadline nih yang harus selesai. Yang harus diselesain. Ada tanggalnya sampai Itu berapa. buku lah ya. Jadi Itu kalau aku setuju apalagi kalau akhir bulan tahu sendiri ya pasti pulang malam. iya, tapi kalau yang di Cina ini yang benar-benar tiap hari Tapi kalau yang apa ya 6 hari kerja sampai berapa jam tadi? 12 jam kan, 12 9 jam. pagi sampai 9 malam. Kurang setuju ya karena di undang-undang pun juga disebutin. Tapi kalau nggak salah sih termasuk ada hitungan lemburnya di sana sama. Kalau di Indonesia juga sama kan. Di Indonesia tuh 1 minggu 40 jam kan. Jadi Ya, kira-kira tuh dibagi aja. kira-kira 1 hari tuh kita kerja tuh 7 jam kalau nggak salah. Iya. 7 jam selama 6 hari itu. Hitungannya kayak gitu kalau di Indonesia. Kelebihan jam kerja termasuk lembur tuh nanti ada hitungannya lagi. Ada hitungannya sendiri-sendiri. Aku pun sendiri, bentar aku mau cerita nih. Aku sendiri juga dulu di tambang ya. Di tambang itu juga sama jam kerjanya. Jadi jam 6 pagi nih sampai jam 6 sore. 12 jam kerja tiap hari. Adapun lebih parahnya tuh malah hari kerjanya 13/1. 13 hari kerja, 1 hari libur. Dan satunya tuh nggak full kerja. Berarti 2 minggu sekali. Iya, ini contoh nih, aku masuk siang ya, masuk siang jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, besoknya lagi tuh masuk malam langsung jam 6 sore. Nah, yang bikin hitungan 13/1 tuh pas masuk malam. Masuk malam kan jam 6 jam 6 Jam 6 malam. jam 6 malam sore sampai jam 6 pagi kan. Nah, itu nanti jam 12-nya masuk. Wah, cuma Jadi kita istirahat berapa jam? iya. 6 jam toh. Iya, sekitar 6. Jadi kita istirahat jam 6 sampai jam 12. Jam 12-nya masuk setengah hari. Wah. Itu jam kerja 13/1. Iya, lemburannya banyak, iya, duitnya bisa puluhan juta lah kalau dihitung di hitungan lembur di tambang ya. Ya, apa ya kalau berarti intinya sih asal sesuai ya. Iya, asal sesuai. Kita royal nih, asal sesuai yang kita terima tuh juga sesuai gitu loh. Bukan Iya sih. kita royal dengan 9 jam Iya, kerja 9 kerja. tapi upahnya nggak sesuai. Itu yang bikin
apa ya, kasihan sih. Dan isu ini tuh ya internasional, jadi negara lain tuh juga ikut denger, ih kok parah banget jam Iya, kerjanya, parah banget jam kayak kerjanya. gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya penghasilannya seberapa ya. Tahu-tahu 10 juta ya kan. Iya kan, maksudnya kalau memang dia bener-bener hitungannya pemerintah, setiap pemerintah tuh juga ngasih Ya, kayak setiap- aturan-aturan tersendiri buat pekerja gitu. Setiap perusahaan pun juga ada aturan lemburnya sendiri dan Iya. hitungannya sendiri. Dan hitungannya sendiri. Tapi ya tetap pemerintah emang ada hitungannya, khusus pemerintah. Kalau emang bener perusahaannya bagus, pasti dia ngikutin anjuran Iya. pemerintah. Tapi kalau memang yang perusahaannya abal lah, bisa dibilang, jadi Kayak meres ya. jadi dia lemburnya tuh nggak ikut hitungan pemerintah. Entah yang harusnya sejamnya 16.000 jadi 10.000 kayak gitu. Malah Atau dikurangin ya. iya, 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 kan namanya perusahaan abal kan. Dulu aku pernah kerja di pabrik, nggak usah kesebutin lah, pokoknya dia di apa tuh namanya, getah karet. Nah aku dulu sebagai awalnya tuh staff kayak dokumenter gitu, tapi disuruh belajar tentang ISO 9001. ISO itu tuh ngebahas masalah mutu perusahaan lah. Jadi gimana sih cara ningkatin perusahaan tuh biar berkembang, biar mutu. Jadi ada standar-standarnya yang di ISO itu, dibuka ISO, pedomannya lewat situ. Ya aku lihat emang mereka tuh kayak kerjanya sama. Jadi dia kerja full lebih dari seharusnya, tapi gajinya nggak sesuai. Lemburannya kayak gitu hitungannya. Jadi ya kasihan ya. Aku pengen benerin itu, cuman nggak tahu kenapa udah nggak cocok, akhirnya keluar. Udah akhirnya jadi pengangguran dan bikin bisnis sendiri. Oh iya, tapi gini loh. Indonesia tuh biarpun jam kerjanya berlebih, tapi tuh kayak orangnya tuh santai-santai gitu, relax, maksudnya nggak kayak Iya. beban gitu. Menikmati pekerjaan ya. Kalau orang luar, bayangin orang Cina, Korea, Jepang, itu tuh banyak banget dia apa sih namanya, resiko bunuh diri Iya, gara-gara stres, beban pekerjaan. tingkat kesetresan. Iya, kayak orang Indonesia kan apa ya, kita tuh terlalu sering lah sharing sama orang tuh, biarpun orang itu kadang nggak peduli kita sharingin kan. Jadi kita sering cerita itu bikin kita lega kan, biarpun yang kita ceritain nggak ngasih solusi atau nggak ngasih tanggapan, tapi dengan kita cerita aja lega gitu, nggak stres gitu loh pikirannya. Berarti cukup didengerin aja ya. Iya kan, banyak kayak gitu kan, kita misal lagi beban pekerjaan, kita cerita ke orang, tahu-tahu udah Udah lega. lega kayak gitu. Kalau orang luar kan nggak gitu, dia cenderung, Dipendem sih. mereka tuh cenderung tertutup, jadi kayak nggak mau nunjukin kelemahannya gitu, tapi stres bunuh diri. Tuh ya. Ya, ada plus ada minusnya sih kalau aku. sama etos kerja orang luar tuh yang bener-bener gitu loh. Effort ya. Iya, jadi ya kalau dia dimarahin bosnya bener-bener, kenapa kok pekerjaanku gini-gini banget Kalau gitu loh. Di sini sih dimarahin bos, ya udah. Langsung stres gitu, makanya Masuk kanan keluar kiri. iya, makanya banyak banget orang-orang yang sering bunuh diri ya gara-gara itu. Kayak, aku gagal jadi pegawai, aku stres, aku gila, mati aja. Kalau orang Indonesia kan enggak, dimarahin bos, tinggal Malah seneng enggak, kayaknya. tinggal update status aja, bos goblok, udah lega udah. Besok berangkat kerja senang, happy. Biarpun besok dimarahin lagi langsung murung, Asal nggak dipecat langsung aja update ya. status lagi, bos kontol. Langsung happy. Besoknya ketemu bos tidak peduli, udah senyum-senyum sendiri. Iya, alias sudah dikeluarin dipecat. Enggak kan, dia ada status, nggak tahu bosnya kan. Ada story doang. Pokoknya dia ngeluapin dengan unek-unek di media sosial, puas sudah manusia-manusia Indonesia tuh. Makanya kita beruntung punya saudara orang Indonesia. Beruntung kan? Iya. Biarpun omong-omongnya kasar tapi nggak bunuh diri. Tapi nih ya, di Indonesia tuh banyak pabrik-pabrik. Sebenarnya Iya. mereka juga kerjanya tuh 12 jam. Sempet ya waktu itu ketemu sama orang, kita tanyain ya, masuk Iya. dari jam 7 pulang jam 7 malam. Belum lagi kalau lembur tuh sampai setengah 9. Berarti berapa jam? Ya udah 12 jam lebih, Tapi jam ini 9, 14 mereka jam lebih. enjoy dari muda sampai tua. Masih Masih bertahan di situ ya. di pabrik itu ya, berarti kan antara kebutuhan ya kan, kedesak sama usia, Iya, udah sama terlalu usia. nyaman ya udah, Dan kesimpulannya tuh gini aja. Kalau dinikmatin aja. kalau memang kalian tertekan, ya kalian mundur. Gitu aja. Kalau emang masih merasa enjoy, butuh ya kan, yang pasti butuh, ya udah. Ya dijalanin. sekarang memang diakuin lah, lowongan pekerjaan tuh susah kan. Nggak apalagi- gampang orang dapat kerja tuh kalau nggak dari orang dalam, Nggak ada nepotisme, kenalan lah ya. iya kan? KKN masih. Iya, korupsi, apa? Ada KKN. Korupsi,
nepotisme yang terakhir tuh Iya, apa ya kan? katangannya apa? Korupsi. Lupa ya. Ya udah, yang nanti yang tahu tinggal coret-coret di bawah ya, KKN itu apa? Aku lupa juga. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau kalian ngerasa tenaganya dihargai dengan harga segitu, kalian menikmati, ya udah jalanin. Tapi kalau memang itu bukan apa ya, passionmu, kalau kerja tertekan ya udah mending cari pekerjaan lain daripada stres, gantung diri lagi nanti. Udah, kira-kira gitu aja. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. See you.